Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu gerombolan pembenci Pak Jokowi yang bernama Michael Sinaga, yang selama ini juga mendapatkan pundi-pundi rupiah, mengais rezeki dari isu ijazah Pak Jokowi, mulai membongkar aib kelompok sendiri. Bahkan ini aib teman sendiri, di mana konon kabarnya Bang Tri selama ini dimanfaatkan oleh Rismon. Dan ini terkait dengan uang 20-an juta, bahkan mungkin lebih dari itu teman-teman. Waduh, kira-kira ini uang apa ya? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana konon kabarnya Topi Miring punya peluang untuk diseret ke penjara. Dan ancaman hukumannya tidak main-main teman-teman. Sama dengan Roy Suryo, Rismon, dan Tifa kemarin. 12 tahun penjara. Ya mungkin anggap aja ini barter ya. Rismon dapat SP3, masuk lagi nih satu calon tersangka baru, yakni Topi Miring, yang kemarin membuat sebuah penelitian abal-abal mengenai watermark ijazah Pak Jokowi. Waduh, dan nanti Bang Irjen Mosato membacakan kira-kira pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan oleh orang ini. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana jejak rekam AS yang memang selama ini dia sangat getol menyerang dan juga ingin menyeret Pak Jokowi dan keluarganya ke KPK. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tidak ngantuk, saya akan bongkar satu lagi kebohongan alias kejahatan yang dilakukan oleh Rismon Hasyolan Sianipar di panggung TV nasional. Dia menyatakan pernah memberikan uang 20 juta kepada Bang Tri. Saya sudah konfirmasi dan itu bohong besar. Serius bohong. Bang Tri tidak pernah menerima uang 20 juta tersebut. Serius dia bohong. hanya diberikan baju. Berapa sih baju, Pak? Coba Pak Roy beliin saya baju 20 juta dong. Serius kau. Ya setahu saya sih dibeliin bajunya di... Enggak, waktu itu seingat saya dia beli bajunya di Blora. Di Blora? Kalau enggak di Blora, di daerah Cepu sana. Di daerah Cepu, Cepu ya. Iya, di daerah Blora, dan saya nggak tahu mall apa yang bisa beli baju 20 juta di sana. Ya nah, kali aja dia beli satu ruko ya kan? Supaya nih kan udah bangun semua kan nih penontonnya nih, ribuan penonton ini. Nah itulah, jadi kayaknya Rismon ini gali lobang tutup lobang pengennya. Tetapi ternyata semakin dia menggali lobang, semakin dalam lobangnya. Semakin dalam lobangnya. Semakin tergali. Jadi Bang Tri akan mempertimbangkan nih, Pak. Saya dengar beliau akan mempertimbangkan melaporkan lagi. Sudah difitnah seperti itu, apakah mau mengambil langkah hukum atau tidak? Ya sebaiknya Rismon minta maaf lah. Nggak ikhlas orang-orang ini Rismon bebas ya? Soalnya dengan apa namanya yang dikatakan Pak Al-Katiri kemarin tentang buku JWP, uang yang dia terima 50 juta, katanya ke Bambang. Jumlah yang sudah masuk sampai hari ini sejak dibuka ya kira-kira 50 juta. Oh, udah nyampe 50 juta. Ya, yang 25 juta sudah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya selama saya di penjara. Waduh, 20-an juta dibayar hutang selama dia di penjara, teman-teman. Ini video ketika Rismon sama Bang Tri masih akur-akurnya ya. Ini kayaknya waktu Bang Tri baru saja keluar dari bui, teman-teman. Oh, jadi selama di penjara banyak utang, Pak. Diketawain dia kan sama Rismon. Pinjam, ya terus Pak. Nah, terus selebihnya kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Oh, dia ngebiayai Rismon. 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Iya. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Khususnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya kan? Mereka nggak punya fondasi ilmiah, tapi nanti nasib di persidangan itu nanti akan dikuliti, ya kan? Akan dikuliti, disorak-soraki, dielulukan di luar, ya kan? Bayangkan, ya nanti ada 5 ahli digital digital forensik, digital unit processing nanti meneliti
Sementara ya kemampuannya ya begitu. Valdo Maldini bangga jadi termul. Termul artinya Termul-termul bersatulah. Wahai para termul, gak apa-apa kita dituduh macam-macam, dibilang inilah, dibilang itulah. Tapi termul itu setelah saya pikir-pikir gak jelek-jelek amat. Karena termul terlalu mulia. Bisa. Terlalu multi talenta. Terlalu mulia. Atau bahkan terlalu mulus seperti wajah saya. Terlalu Itu mulus. juga bisa. Jadi teman-teman, kalau kita dituduh termul, nggak apa-apa. Justru karena dituduh, kita harus bangga dan bilang ke semuanya, termul-termul bersatulah. Betul, termul mendukung kita Pak harus bersatu. Jokowi yang sampai hari ini masih dicintai oleh masyarakat. Jadi, kamu punya hati termul yang lain nggak? Selain tuduhan-tuduhan yang aneh itu. Terutama yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Kenapa Nggak begitu? ikhlas orang ini ya. Nggak Karena ikhlas Rismon orang seperti ini. halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh Itu dilanggar. KUHAP baru kan Nah, kau dalam hal bilang. ini, ya, KUHAP baru kau sering bilang. kita dengar bahwa restoratif justice ini menggunakan KUHAP yang lama. Nah, itu Perlu dia. kawan-kawan ketahui, di KUHAP yang lama itu tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Selama ini yang digunakan adalah peraturan di bawah undang-undang seperti Perpol, peraturan kepolisian. Nah, itu ada Padahal, aturannya. kalau seandainya kita menggunakan azas lex favorio, di mana yang menguntungkan dipakai, itu harus sederajat. KUHAP lama versus KUHAP baru. KUHAP baru 2025, KUHAP lama 1981. Apa tuh? Kalau yang menguntungkan KUHAP lama, silakan pakai. Tapi kalau KUHAP lama tidak ada, maka harus kembali kepada KUHAP yang baru. Video tadi harus gue take down karena gue udah ketemu file aslinya dan ternyata pembodohan ya, pembohongan yang dilakukan oleh si topi miring ini. Belasan ahlimu Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Anda kena pidana ya topi miring kali ini. Pasal-pasal yang ditersangkakan kepada Roy Suryo juga bisa ditersangkakan kepada si topi miring ini. Topi miring kali ini Anda nggak luput. Topi miring ini harus diseret pidana bersama Roy Suryo. Dia turut serta melakukan tindak pidana. Nah, huruf ya. Huruf watermark ini. Ya. Memunculkan itu sangat huruf. telak. Itu sangat telak. Ya. Karena source aslinya nggak kayak gitu. Source aslinya nggak kayak gitu. Source aslinya nggak kayak gitu. Coba ini. Memunculkan dari yang tidak ada. Ini bukti-bukti ya. Ya, benar. Itu sebenarnya dari mata telanjang aja. Kalau misalkan kita lihat ya Pak, yang di iNews itu, salah satu kan Pak Rismon itu nampilin source asli sama source yang ininya muncul, hurufnya muncul gitu kan. Nuduhan nih. Pas kalau dicek secara baik-baik ya, itu sebelum diproses ke program udah ada ininya, udah ada hurufnya dan ada watermarknya. Kayak gitu. Maksudnya? Jadi Sampai ikut serta itu, topi miring. Kau untuk apa? Hah? Apakah kau sedang dibayar oleh Refli atau Roy Suryo? Sekarang gini, pertanyaan saya, ya, sekian banyak ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo di Polda Metro Jaya, apa gunanya? Kau pakai topi miring ini untuk apa? Untuk framing. Belasan ahlimu Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Otak kau di mana, Mas Roy? Waduh, fakta banget ini. Sekelas mantan menteri macam Anda kualitasnya. Wah, S3 lagi rugi katanya. besar ya sebelumnya Anda jadi menteri negara ini ya. Apalagi sekelas Refli Harun ya, yang katanya profesor ya, katanya profesor ya. Doktor. Sekelas dia Bukan tanpa melakukan profesor sebuah dia. namanya fact checking atau uji perbandingan ya untuk melihat lebih jauh. Apalagi si Roy Suryo juga itu pakar telematika atau telepanci atau teletabis. Pakar apa itu? Teletabis, Dalam bukunya ya kan? itu nggak pernah menjelaskan soal telematika secara detail, soal perhitungan matematisnya 99,9% itu apa? Nggak ada, ya, nggak ada. Sekarang kemana kebelasan pakar ahli yang kau hadirkan di Polda Metro Jaya?
Roy, kemana semua itu? Kemana? Jawab. Lalu sekarang kau melipir ke si topi miring ini. Nah, pertanyaan saya ini, jika Anda melibatkan topi miring ini ke dalam tim Anda, membantu kalian, maka ini masuk dalam pasal turut serta melakukan tindak pidana. Turut serta. Itu ada pasalnya. Dan Anda topi miring bakal ya terancam diseret pidana 6 tahun bisa lebih ya. Karena ada 2 atau 3 pasal yang dimana ya akan bisa ya disematkan pada Anda atas dugaan-dugaan sebuah tindak pidana yang Anda lakukan. Wow. Sekarang, jika Refli Harun yang mengajak dia, maka itu akan berdampak sekali. Kontes di sini kontes pidana. Nah, kemarin Refli Harun pun mengglorifikasi, Roy Suryo pun mengglorifikasi. Kontes ini adalah suatu pemberitaan bohong, satu kajian yang menipu publik, katakan seperti itu ya, merugikan UGM, merugikan nama baik Rismon yang dalam hal dia tidak melakukan pengeditan terhadap Universitas Gad Haj Adam itu ya. Tapi dituduh dan merasa paling benar mereka tanpa melakukan uji comparison. Sementara Bang Rismon sudah melakukan klarifikasi melalui video di kanal YouTube Baligen, ntar saya tayangkan. Dan jauh sebelum itu juga Pak Dr. Roni Teguh dan Pak Josusana Bella sudah membeberkan ya bagaimana yang namanya printing security itu di dalam ijazah yang diterbitkan oleh UGM ya. Itu teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana si topi miring itu kemarin begitu percaya diri ya. Ya, menuduh. Ingat loh, menuduh. Nah, kontes ini selain menuduh, memberikan berita bohong dan laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Waduh. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi. Emang iya? Kalian menghasut, membuat kegaduhan. Emang iya? Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Loh? Karena dia umpankan ijazah itu. Untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur. Untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Lah, kok ditahan sih? Emang apa hubungannya? Emang apa urgensinya Pak Jokowi harus menampilkan ijazahnya? Hah? Apa urgensinya Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya? Hah? Lantas saya akan nanya sama si Rocky Gerung ini yang katanya pintar, yang katanya filsafat, yang katanya aduh padahal kosong lah isinya teman-teman. Dari mana kawan-kawan kau itu? Si Tipe, si Tipa, si siapa? Si Roy, dan kawan-kawannya lah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan dia tidak pernah melihat aslinya sebelumnya. Hah? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya coba? Kecuali kawan-kawan kau ini sudah pernah pegang ijazah Pak Jokowi, sudah pernah lihat langsung ijazah Pak Jokowi, kemudian dia teliti ijazah asli Pak Jokowi yang dipegang Pak Jokowi, terus dia bilang palsu, it's okay. Ini nggak pernah dia pegang ijazah Pak Jokowi. Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Lah, Ya kata Ya masih mendingan dari 49 halaman hanya pembukaan saja kan. halaman itu ada Tapi yang jelas itu adalah buku sampah. Ingat ya Lona? Jadi artinya Dulu saya katakan ini nggak bisa itu apa-apa. adalah buku Dibohong. sampah. Buku Dan ternyata sampah. sekarang Orang sudah terbukti. bohong berkali-kali di Buku TV. itu adalah buku Dan sampah. tunggu nanti Posting aja akan udah capek ada ya, kan? Mengaku itu Ya, dan untuk si dia akan Andi Aswan membuat ini pada saat yang namanya lain. Tunggu revisi saja, ya. Ini Jokowi bohong, White Ustaz. Paper yang Orang bohong. sebenarnya Orang di bohong. luar Bohong, dari bohong. buku Bohong, mereka. bohong, Tulisan mereka yang 49 halaman Andi yang Aswan isinya itu menurut adalah saya. Ya, sampah. Dan kalau dia mengatakan jumlah sawah bertambah, mana datanya? Data BPS di sebagian pemerintah ini dipertanyakan orang. Termasuk juga dengan jumlah panen yang berlimpah. Udahlah lagi si Peri. Berhenti bermain-main dengan negara. Kami berpihak berada pada sisi rakyat. Tanah yang upland, dulu panen 1 kali, kita pompanisasi. Bangun sumur dangkal, bangun embung, bangun irigasi pompa dengan pompa, irigasi perpipaan, kita bangun. Nah, kalau dulu tanam 1 kali jadi 2 kali, meningkat nggak produksi? Rawa-rawa yang dulu tanam 1 kali, kita optimalisasi, perbaiki irigasi, water management lah. Kemudian beri bibit unggul, kemudian pengolahan dengan mekanisasi. Dulu tanam 1 kali, jadi 2 kali. Ada yang 1 kali langsung 3 kali. Naik nggak produksi? Itu luasnya 800.000 hektar. Kalau tadi yang upland itu 500.000 hektar. Jadi sudah 1,3 juta hektar. Nah, berikutnya itu cetak sawah.
cetak sawah 200.000 hektar. Ini juga meningkatkan produksi kan? Oke. Nah, hasilnya adalah sesuai BPS produksi kita naik 4 juta ton. Sesuai FAO, bukan Kementerian Pertanian, itu naik juga menjadi dari 30 menjadi 34 juta ton. Sesuai United States Department of Agriculture Amerika, itu juga mengatakan naik 34,7, 34,6, beda sedikit 0, BPS juga 34,6. Nah, artinya kalau ada yang mau protes, ya protes itu ke FAO, protes ke Amerika, protes ke BPS. Tapi tidak mungkin tiga-tiga ini salah, kemudian ada satu orang yang bukan jurusannya, sarjana hukum, mengamat pertanian, tidak pernah belajar pertanian. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana Refli Harun sepertinya sangat-sangat tidak ikhlas dengan SP3 yang diterima oleh Rismon. Karena ya kita tahu sendiri, Refli Harun ini juga mau SP3, cuman bukan jalur minta maaf. Mungkin kalian ingat, Refli Harun menyurat ke Irwasum, Refli Harun menyurat ke mana lagi, DPR bersama dengan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Refli Harun menggugat ke MK, gagal semua. Sidang CLS juga gagal. Semua jalan yang dia lalui gagal teman-teman. Dan Rismon tiba-tiba ujuk-ujuk SP3 keluar. Padahal awalnya mereka mengatakan tidak mungkin Rismon mendapatkan SP3. Tidak mungkin Rismon bebas. Rismon ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sekarang SP3-nya keluar, mereka malah kelabakan, kebakaran jenggot, pengen juga SP3. Dan sekarang mereka menyurat ke Kejaksaan DKI agar Kejaksaan tidak melanjutkan kasus ini, tidak P21, dan penyidik menghentikan. Waduh, ngemis kau kurang jauh apa ya, gimana gitu ya kan? Saya bingung teman-teman. Dan tadi, waduh, dengan percaya dirinya si Michael Sinaga ngomong, katanya Bambang Tri tidak pernah diberikan uang 20-an juta. Tadi Bambang Tri sendiri yang ngomong dia bayar hutang 20-an juta. Waduh, hutangnya pas di penjara lagi. Itu hutang apa itu 20 juta di penjara? Hutang apa? Dan setelah itu dia jadi gembel teman-teman. Nggak ada lagi uang yang masuk ke dirinya. Makanya mungkin dia mau melaporkan Rismon. Karena mungkin dia sakit hati juga. Karena kan petunjuk dari gurunya ini, gurunya si Bambang Tri ini yang masuk dalam mimpinya, disuruh ngikutin Rismon dan kawan-kawan. Karena katanya itulah jalan kebenaran. Rupanya Rismon belok. Waduh. Ketipu banyak si Bambang Tri, kasihan banget. Jadi sepertinya Roy Suryo, Tifa perlu mengecek kejiwaan dari Bambang Tri. Perlu ngecek otaknya si Bambang Tri. Bener nggak otaknya atau ada kesalahan nggak? Nah karena orang-orang ini selalu luput dari kawan sendiri, selalu tidak percaya dan selalu positive thinking kepada kawan sendiri. Tapi ketika lawan politik, waduh negatif mulu yang keluar dari mulutnya. Ya itulah standar ganda seorang pembenci teman-teman. Dan tadi kita sudah dengarkan pasal-pasal yang mungkin saja bisa menjerat si Topi Miring. Dan ancaman hukumannya minimal 6 tahun. Ya bahkan bisa lebih. Mungkin 12 tahun juga bisa kali ya. Bisa teman-teman. Kalau ya dicarikan persoalan ya mungkin bisa aja gitu ya kan. Bisa aja ya hitung-hitung barter sama Rismon lah. Barter lah gantian. Rismon out, Topi Miring in. Nah itu pergantian pemain yang sangat luar biasa. Dan sepertinya ya kalau kita lihat gerombolan pembenci Pak Jokowi ini, utamanya para tersangka ini, memang sudah semakin ketar-ketir, sudah semakin panik, sudah semakin pusing bagaimana caranya bisa lolos dari jerat hukum. Karena kan Roy Suryo ini ya residivis teman-teman. Dia udah pernah dipenjara dan sekarang ancaman hukumannya 12 tahun. Itu bisa saja ancaman hukumannya nanti jadi 15 tahun. 3 kali pemilu mereka absen loh. Kalau Tifa ya mungkin 10-12 tahun lah ya, 2 kali pemilu lah. Biar tidak ada yang bikin berisik teman-teman. Biar tidak ada lagi yang bikin ribut. Dan kira-kira kalau Tifa dan juga Roy Suryo masuk bui, siapa yang akan menggantikan mereka mengusut ijazah Pak Jokowi? Nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi yang bisa ngomong saya peneliti, saya S2, saya S3. Nggak ada lagi teman-teman. Si Refli Harun ngomong soal hukum pidana padahal dia ahli hukum tata negara. Aduh, ahli hukum tata negara aja kemarin menggugat ke MK, kalah. Ini mau diharapkan. Aduh, nggak banget lah teman-teman. Oke lah. Dan tadi si siapa? AS. Waduh. Dia padahal udah melaporkan Pak Jokowi ke KPK, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK laporannya karena dia nggak punya bukti.
Dia nggak bawa bukti, dia cuma bawa omon-omon ke KPK, teman-teman. Jadi memang orang-orang ini tidak pantas untuk dipercaya. Oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.